Berjumpa kembali dengan saya di channel Kamar Tidur. Di video kali ini kita masih membahas isu tentang ijazah palsu Bapak Jokowi, Presiden ke-7 negara Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Yang masih saya pertanyakan hingga detik ini, bagaimana ya untuk Polda Metro Jaya? Kenapa kok ini sudah hampir 6 bulan, sedangkan mereka masih sampai sekarang tuh berkeliaran melegitimasi lembaga-lembaga negara dan institusi-institusi negara, menghina pejabat-pejabatnya. Apa kita nggak malu ya? Negara kita ribut terus masalah hal yang remeh-temeh kayak gini. Ini buat Kapolda Metro Jaya, kalau nggak cepat menangkap ketiga orang itu, si Tirus itu dan rekan-rekannya itu ya, ini bakalan rusuh terus kok. Bakalan ada lagi berbunculan orang-orang seperti ini. Ini kacau sekali loh, saya lihat nih. Sangat-sangat kacau. Semua dilegitimasi sama mereka-mereka itu ya. Bareskrim juga di sana dibilangnya itu sarangnya para manipulator. Mantan Kapolri dibilang setan. Krisnamurti juga dibilang setan. Siapa yang dipercaya sama mereka? Mereka hanya percaya dengan kehendaknya sendiri. UGM juga nggak dipercaya. Padahal mereka-mereka itu ya, yang bertiga itu khususnya, si Roy Tipa sama si Rismon ini, mereka itu kan alumni UGM. UGM itu kan alma maternya. Saya sedih. Kita masih ngerecokin soal ini. Belum selesai di jasanya Pak Jokowi, sekarang ke jasanya Gibran. Seolah-olah merasa paling tahu tentang pendidikan yang dijalani oleh Mas Gibran di Singapura dan di Australia. Seolah diri merasa paling benar, paling pintar, paling berpendidikan. Kalau memang tugas kalian tuh mengusut ijazah palsu, kenapa cuma Gibran saja dan keluarganya Pak Jokowi? Kenapa tidak ke Pak Prabowo, ke pejabat-pejabat yang ada di DPR, ke pejabat-pejabat lembaga negara juga? Tolong diselusuri juga itu biar adil. Saya itu sebagai masyarakat awam ya, mungkin pendidikan saya nggak tinggi kok, tapi saya tahu arah kalian kok. Tujuan kalian ini ingin mendowngrade Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi sekarang hasilnya gimana? Hasilnya sekarang gimana? Pak Jokowi sekarang menjadi penasehat. Heran saya. Ini juga buat Kapolda Metro Jaya. Kok nggak malu ya? Kasus seperti ini sampai setengah tahun nggak selesai, nggak ada kejelasan. Padahal saya sempat mendapat angin segar ya dari keterangannya Bapak Joshua Sinambela setelah pemeriksaan terakhir yang kemarin. Saya sempat mendapat angin segar, tapi semua itu omong kosong buat saya. Sungguh disayangkan ya. Sungguh lambat. Coba kalau ada kasus maling ayam,
dan segala kriminal yang lainnya, gitu. Penangkapan aktivis demo, kalian tuh sangat-sangat gercep, sangat cepat. Saya sebagai masyarakat cuma ingin ya masalah ini sampai di persidangan, dan biar di sana dibuktikan siapa yang salah. Heran saya, saat negara lain memikirkan gimana biar bisa bangsanya menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa kita direcukin orang-orang seperti ini. Ada dengkot yang gak berguna bagi nusa dan bangsa ini. Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, bangsa kita gak bakalan maju, bakalan lahir lagi, bakalan tumbuh lagi orang-orang seperti ini. Buat Bapak Kapolri, tolong kasih ketegasan kepada bawahannya ya, khususnya Kapolda Metro Jaya. Dan untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolong perintahkan Kapolri untuk mempercepat kasus ini. Memerintahkan mempercepat itu bukan berarti Bapak itu ikut terlibat. Bukan berarti Bapak itu ikut campur urusan hukum yang ada di Kapolri. Saya cuma minta ketegasan dari Bapak sebagai Panglima tertinggi di negara ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bangsa kita Indonesia selalu damai dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu.